Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salata wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Abu Imam Masjid yang kami muliakan, para panitia pembangunan masjid, ketua bersama anggotanya yang kami hormati, juga kepengurusan Badan Kesejahteraan Masjid, ketua bersama jajarannya, tungku-tungku, abu-abu, adik-adik daripada para remaja yang merupakan sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang tibalah kita pada pertengahan bulan Zulqa'dah, yang tidak lama lagi kita akan memasuki dalam satu bulan yang mulia, yaitu bulan haji. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang telah dimaklumkan. Karena berbicara soal haji, itu ada tempat niat haji dan ada masa niat haji. Jika ditinjau dari segi masa niatnya, maka bulan haji itu adalah 3 bulan, terhitung dari mulai bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, dan kemudian Zulhijjah. Artinya, seseorang yang berniat ihram untuk haji di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, dan di bulan Zulhijjah, maka dia itu harus mengikuti segala peraturan yang tercantum di dalam ketentuan ihram. Niat haji di bulan Zulqa'dah, Syawal, itu disebut dengan miqat zamani. Sementara miqat makani, tempat berniat haji dan umrah, itu adanya di bulan Zulhijjah dan di tempat yang tertentu. Kemudian berbicara soal haji, kita teringat tentang satu peristiwa yang disebut dengan Haji Wada. Haji Wada itu adalah haji Nabi Muhammad yang terakhir sekalinya. Pada tahun yang ke-10 daripada hijrah, atau tahun yang ke-23 setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, atau 2 tahun setelah penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad berangkat dari Madinah
dan ikut besertanya puluhan ribu kaum muslimin memasuki kota Makkah untuk melakukan ibadah haji pada bulan Zulqa'dah. Dan haji tersebut dinamakan dengan haji wada karena haji wada adalah haji perpisahan. Tidak ada lagi haji yang dilakukan oleh baginda Rasulullah setelah melakukan haji pada tahun yang ke-10 Hijrah. Sesampainya Nabi Muhammad di kota Makkah, pada satu tempat di sebelah timur Padang Arafah, tepatnya di satu desa yang bernama Desa Namirah. Desa itu bernama Desa Namirah. Kalau sekarang di Bintanghu ada masjid yang namanya Masjid Namirah. Itu atafaulnya adalah satu desa yang ada di sebelah timur Padang Arafah. Di Desa Namirah itulah Nabi Muhammad mendirikan satu kemah untuk tempat peristirahatannya. Selesai beristirahat Nabi Muhammad di Desa Namirah, maka berangkatlah Nabi Muhammad menuju ke arah utara Padang Arafah, tepatnya di satu desa yang bernama Bilangan Urana. Maka di tempat itulah Nabi Muhammad mengumpulkan kaum muslimin, diikuti oleh para sahabat-sahabatnya, dan menyampaikan khutbah yang terakhir yang disebut dengan khutbah Haji Wada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada isi khutbah ketika Nabi Muhammad berkhutbah di Bilangan Urana sebelah utara Padang Arafah, dan itu merupakan khutbah Nabi Muhammad yang terakhir sekalinya, beliau berpesan kepada kaum muslimin dan para sahabat dan umatnya yang ada di tempat tersebut. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nabi Muhammad berpesan kepada kaum muslimin, dan juga pesan itu kewajiban kepada kita semua. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau mati kecuali agamamu adalah Islam. Itu yang pertama. Kemudian Rasul juga berpesan pada poin yang kedua, la taqtulu nafsal lati haramallah, jangan engkau membunuh jiwa-jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Rasul berpesan jangan membunuh kecuali memang ada hak untuk membunuh sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Dan juga Rasul berpesan untuk memelihara agama Islam yang telah Allah akui melalui satu ayat yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika Nabi Muhammad selesai berkhutbah Haji Wada di Desa Bilangan Unara sebelah utara Padang Arafah, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke Padang Arafah untuk berwukuf. Maka disitulah turun wahyu yang terakhir. Malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku datang menjumpaimu Muhammad.
untuk menyampaikan wahyu yang terakhir sekali, dan Allah menitipkan salam untukmu. Maka malaikat Jibril membacakan ayat Al-Yawma akmaltu lakum hingga selesai. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang berbunyi Al-Yawma akmaltu lakum tersebut, maka pandangan Nabi Muhammad, mata Nabi Muhammad mulai berkaca-kaca. Apa artinya? Allah telah menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa agama itu telah disempurnakan untuk Nabi Muhammad. Perjuangan 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, hingga tiba pada titik akhir Allah memberikan wahyunya. Pada hari ini Muhammad, telah aku sempurnakan agamaku untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku rela, aku akui Islam itu sebagai agama untukmu dan agama untuk umatmu. Bagaimana tidak, berlinang air mata Rasulullah merupakan detik-detik yang terakhir, masa-masa yang terakhir beliau itu bersama umatnya. Singkat cerita, selesai Nabi Muhammad melakukan ibadah haji, selesai tawaf, selesai sa'i, selesai wukuf, maka kembalilah Nabi Muhammad menuju Madinah. Sesampainya Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat-sahabat dekatnya, memanggil yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, memanggil Khalifah Umar bin Khattab, memanggil Utsman bin Affan, memanggil Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Rasul menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ketika aku melakukan ibadah haji wada, datanglah malaikat Jibril kepadaku dan menyampaikan wahyunya yang terakhir sekali. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ada sebahagian sahabat yang menyambut dengan gembira. Mereka menganggap yang bahwa perjuangan 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah tidaklah sia-sia, menghasilkan hasil yang maksimal. Perjuangan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasil yang gemilang, dengan predikat akreditas A+ lagi. Maka mereka bergembira. Abu Bakar malah bersedih, Umar tersenyum, Utsman bin Affan tersenyum, Ali bin Abi Thalib tersenyum, semua tersenyum. Tapi ada satu sahabat yang malah bersedih. Beliau itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu malah menangis, malah bersedih? Padahal orang lain ikut gembira, senang mendengar kabar berita bahwa agama itu telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Bakar malah bersedih dan menangis. Malah Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba bangun dan berangkat pergi pulang ke rumahnya dengan berlinang air mata. Sahabat-sahabat yang lain ikut bertanya sambil keheran-heranan. Umar bertanya kepada Utsman, kenapa itu sahabat Abu Bakar? Ketika Rasul menyampaikan wahyu yang terakhir itu, kenapa beliau itu bersedih? Padahal kita lihat orang lain pada bergembira dan senang menyambut agama ini, sudah resmi agama yang telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, wahai para sahabatku, kalau kalian ingin tahu apa jawabannya, maka jumpailah Abu Bakar di rumahnya. Dengan sikap yang sigap, sahabat-sahabat tadi bergegas berangkat meninggalkan Rasulullah, menjumpai Abu Bakar di rumahnya. Diketuk pintu rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Abu Bakar membuka pintu, silakan masuk. Lalu Umar bertanya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau tadi menangis? Kenapa engkau tadi bersedih? Padahal kami bergembira.
Ketika Rasul menyampaikan wahyu yang terakhirnya, kenapa kamu bersedih hati? Maka sahabat Abu Bakar menjawab, wahai sahabat-sahabatku semuanya, tahukah kamu apa arti dibalik sebuah wahyu terakhir itu? Tidak. Tahukah kamu apa yang akan terjadi setelah ini? Tidak. Wahai sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia-mulia semuanya, Iza tamma amrun bada naqsuhu. Itu perkataan Abu Bakar. Itu bukan hadis. Iza tamma amrun bada naqsuhu. Apabila satu perkara telah selesai urusannya, maka nampaklah kekurangannya. Mereka pun tertegun, menatap, terheran-heran, penuh kebingungan wajah Abu Bakar. Mereka menatap, apa makna di balik kata Abu Bakar ini? Mereka tidak percaya. Kembali lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, kami sudah menjumpai Abu Bakar. Apa jawabannya? Abu Bakar menjawab, idza tama amrun badana qasuhu. Bila satu urusan telah selesai, maka nampaklah kekurangannya. Apa maksudnya wahai Rasul? Kami belum tahu. Sampaikan kepada kami apa artinya ini semua. Kalau kamu ingin jawabannya, jumpailah lagi Abu Bakar As-Siddiq. Berangkat lagi sahabat-sahabat yang tadi, menjumpai lagi yang namanya Abu Bakar. Bertanya lagi, Abu Bakar, kami tidak mendapat jawabannya sama Rasulullah. Malah kami disuruh kembali untuk menjumpaimu, untuk menanyakan apa artinya semua ini. Tambah sedih lagi Abu Bakar. Sambil terbata-bata dengan air mata berlinang, Abu Bakar mengucapkan kata-katanya, wahai sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat Rasulullah semuanya, idza tama amrun badana naqsuhu, itu artinya apa? Setelah agama ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu teringat khutbah Rasulullah yang terakhir sekali itu mengingatkan kita, jangan kamu mati kecuali dalam agama Islam. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jaga kehormatanmu, jaga hartamu, jaga umatmu. Itu adalah pesan yang penuh dengan makna. Kira-kiranya begini, Rasulullah tak lama lagi akan berangkat meninggalkan kita semua. Barulah mereka bersedih, berlinang air mata, serasa-rasa tidak percaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan jawaban dari Abu Bakar, masing-masing mereka kembali ke rumah dalam keadaan sedih, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan hampir berbulan-bulan. Mereka sedih mengingat akan makna yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, idza tama amrun badana qasuhu, apabila telah selesai satu urusan, maka nampaklah kekurangannya. Kita hitung saja. Haji wada itu terjadi pada tahun yang ke-10 setelah hijrah, tepatnya di bulan Zulhijjah. Setelah Zulhijjah, maka masuklah bulan Muharram. Setelah Muharram, adanya bulan Safar. Setelah bulan Safar, adanya bulan Rabiul Awal. Mulai dari tanggal 29 Safar, Rasulullah diserang oleh penyakit demam ringan. Dan penyakit itu semakin hari semakin bertambah, sehingga mengantarkan menjadi penyebab Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin waktu zuhur di ketika itu. Hanadrib cuma padung bulan sangai. Setelah Rasulullah menyampaikan haji wada'nya, melakukan haji wada'nya, menyampaikan khutbah di haji wada'nya, kemudian Muharram, kemudian Safar, kemudian masuk dalam bulan Rabiul Awal tahun ke-10 daripada hijrah, hari Senin. Ketika itu waktu zuhur, maka wafatlah Rasulullah. Sebelum wafat Rasulullah, ketika nafasnya tinggal 1-2 lagi, maka dipanggillah Abu Bakar. Itu ketika subuh. Wahai Abu Bakar,
menurut firasat saya ini tidak mampu lagi untuk memimpin sholat subuh berjamaah. Tolong Abu Bakar gantikan saya sebagai imam. Berangkatlah Abu Bakar ke masjid untuk mengimami sholat subuh. Subuh yang terakhir Nabi Muhammad melihat para sahabat-sahabatnya. Subuh pukul 9, pukul 10, kira-kira menjelang tengah hari, maka Rasulullah memanggil semua anak-anaknya, semua kerabat-kerabatnya untuk mendampinginya dan menyampaikan kepada umat yang sudah berkumpul, barang siapa yang ada kaitan sangkut paut dengan saya, maka sebelum saya berangkat, ayo kita selesaikan. Barang siapa yang ada hutang yang belum saya bayar, maka tuntutlah sekarang. Barang siapa ada kisas yang belum dilaksanakan, maka sampaikan sebelum saya berangkat, kita selesaikan sekarang juga. Tiba-tiba bangunlah Ukasyah. Ukasyah itu bukan sahabat, tapi masyarakat biasa. Dia menyampaikan, Rasul, ketika di satu peperangan, Rasul pernah melibas saya dengan pedang, dan pada ketika itu saya dalam keadaan tidak punya baju. Maka pada hari ini, sesuai dengan perintah Rasul, saya akan meminta balasannya. Maka sahabat-sahabat yang lain marah. Kenapa itu Ukasyah? Apa sudah gila dia? Apa sudah tidak tahu siapa yang dihadapinya sekarang? Tetapi Ukasyah tetap pada pendiriannya. Ali menawarkan dirinya, Ukasyah, nggak usah kamu, nggak usah Rasul, saya hanya sebagai pengganti Rasul. Utsman mengatakan yang seperti itu juga. Malah Umar bin Khattab menawarkan dirinya, Ukasyah, apa-apaan kamu? Apakah kamu tidak tahu siapa yang ada di depanmu? Itu Rasulullah, jangan main-main. Ganti daripada Rasulullah, ini badan saya, kau libas saja sampai mati. Ukasyah tetap pada pendiriannya. Tidak, yang berhadapan dengan saya pada ketika itu adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Tidak boleh ganti dengan yang lain. Maka Rasul memerintahkan kepada Ali, pulang ke rumah, ambilkan jambu. Maka diambillah jambu. Setelah diambil jambu, jamti dalam bahasa Aceh, maka diberikan kepada Ukasyah. Masih juga ada yang menawarkan dirinya sebagai ganti Rasulullah, supaya Rasul tidak dicambuk oleh Ukasyah, biar orang lain saja. Tapi Ukasyah tetap pada pendiriannya, sehingga Rasulullah mengizinkan itu Ukasyah untuk mencambuknya. Ketika Ukasyah menghampiri Rasulullah, maka Ukasyah pun berkata, Rasul, dulu saya tidak punya baju, tolong lepaskan baju Rasul. Ini sudah adil, menimbulkan amarah di antara para sahabat-sahabat. Ula-ula Ukasyah, hana adab Ukasyah. Ukasyah tetap pada pendiriannya. Setelah Rasul membuka bajunya, maka mempersilakan, ayo Ukasyah, silakan. Sekarang saya sudah begini, tidak punya baju lagi, silakan engkau cambuk aku. Berapa kali? 3 kali, 4 kali, silakan. Maka majulah Ukasyah ke hadapan Rasulullah, dan cambuk itu terjatuh dari tangannya, dan dia memeluk Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, kenapa kamu lakukan ini semua Ukasyah? Rasul, saya ini masyarakat biasa Rasul. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sangat hina di depanmu ya Rasul. Tetapi sudah lama ku idam-idamkan, sudah lama ku impikan, ku angan-angankan cita-cita besarku, kulit yang hina ini. Bagaimana caranya bisa berdempet, melengket dengan kulitmu yang mulia, wahai Rasulullah. Maka Rasul menepuk bahu Ukasyah itu dan mengatakan, sahabat-sahabatku semuanya, persaksikanlah yang bahwa ini Ukasyah adalah salah satu penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu singkat saja kita sampaikan, selesai semuanya, maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada Fatimah, tutup rapat-rapat pintu rumah kita, tutup jendela kita, dan jangan lagi pernah menerima tamu. Sampaikan kepada setiap tamu yang datang, hari ini jangan lagi, saya sudah merasa lemah dan letih, maka
insyaallah besok saja kembali. Kalau ada yang ingin menjenguk, membesuk. Setelah Fatimah menutup pintu, menutup jendela, tiba-tiba ada yang menutup pintu. Baru saja ditutup, ada yang menutup pintu. Assalamualaikum. Dibukalah pintu oleh Fatimah. Disampaikan oleh Fatimah kepada sang tamu, wahai tamu, tadi ayah barusan berpesan kepada saya, besok saja engkau kembali. Hari ini ayah sudah berpesan kepada saya tidak lagi menerima tamu. Apa jawab tamu itu? Ya Fatimah, saya harus berjumpa dengan ayahmu Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah. Hari ini juga tidak boleh besok. Maka masuklah Fatimah, kemudian menyampaikan itu kepada ayahnya. Ayah, di depan pintu ada tamu. Sudah saya sampaikan sebagaimana pesan ayah, tapi tamu itu tetap membantahnya. Dia ingin masuk hari ini juga, tidak boleh besok. Apa pendapatmu wahai ayah? Maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada sang putrinya, Fatimah, persilahkan saja tamu itu masuk ke ruangan, ke rumah kita. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa wahai ayahanda? Bukankah tadi ayah sudah menyampaikan kepada saya untuk tidak bisa menerima tamu lagi? Tapi tiba-tiba kenapa ada tamu yang datang malah disuruh masuk? Kenapa? Katakan kepada aku siapa tamu itu sebenarnya. Maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada Fatimah, Fatimah, taulah engkau Fatimah, tamu yang ada di depan pintu rumah kita itu, wahai Fatimah, itulah tamu yang akan memisahkan antara aku denganmu. Begitu mendengar jawaban Rasulullah, maka menangislah Fatimah. Wahai Fatimah, itulah tamu yang akan memisahkan antara aku dengan para istriku, kata Rasul. Wahai Fatimah, itulah tamu yang akan memisahkan antara aku dengan sahabat-sahabatku, dengan umat-umatku, bahkan dengan dunia yang fana ini. Tamah lam bukli Fatimah, sehingga Nabi Muhammad menghibur Fatimah. Fatimah, kamu tidak perlu menangis Fatimah. Tidak lama setelah aku wafat Fatimah, orang yang pertama setelah aku wafat, setelah wafatnya aku Fatimah adalah kamu. Dan orang yang pertama yang nanti berjumpa denganku di akhirat sana adalah kamu juga Fatimah. Kamu tidak usah menangis. Silahkan kamu ke depan. Persilahkan tamu itu masuk ke rumah kita. Maka dengan sikap yang bersedih hati, Fatimah langsung mempersilahkan masuk tamu yang ada di depan pintu rumahnya, yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah malaikat maut datang masuk ke rumah Nabi Muhammad. Setelah masuknya malaikat maut duduk di samping Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat maut, ya malakal maut, wahai malaikat maut, Jibril di mana? Dijawab malaikat maut, Muhammad, saya tidak berjumpa dengan Jibril. Saya pun tidak tahu di mana beliau. Tolong panggilkan malaikat Jibril datang kemari untuk mendampingi saya. Maka tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Singkat saja kita sampaikan, setelah semua urusan selesai, setelah semua permintaan selesai, setelah semua pesan selesai, maka Nabi Muhammad mempersilahkan malaikat maut, wahai malaikat maut, silahkan engkau cabut nyawaku. Ketika proses pencabutan nyawa Nabi Muhammad dilakukan oleh malaikat maut, ditanya oleh malaikat maut kepada Nabi Muhammad, Muhammad, adakah engkau merasakan sakit ketika aku mencabut nyawamu? Apa kata Nabi Muhammad? Sakit malaikat maut, sakit. Dijawab oleh malaikat maut, Muhammad, tapi saya sudah berusaha dengan selembut mungkin. Tidak ada lagi cara yang bisa dari selembut ini, tidak ada. Ini paling lembut Muhammad. Tapi sakit, wahai malaikat maut, sakit. Dibilang lagi oleh Nabi Muhammad sama malaikat maut, wahai malaikat maut, seandainya sakit, rasa sakit yang ada ketika engkau cabut nyawa umat-umatku, wahai malaikat maut, bisa kau tempatkan, kau simpan, kau berikan kepadaku. Biarkan mereka tak merasakan sakit ini, biarkan aku saja yang merasakannya. Maka nyawa Nabi Muhammad dicabut pelan-pelan, sehingga nyawa Nabi Muhammad sampai di kerongkongan. Nabi Muhammad membisikkan 3 kalimat. Yang pertama, ummati, ummati, umatku, umatku, Anisa, Anisa, perempuan, perempuan, as-shalah, as-shalah, sembahyang, sembahyang, solat dan solat.
Itu 3 kalimat yang dipesankan Rasulullah menjelang beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ketika selesai, semuanya selesai, maka terpejamlah mata Nabi Muhammad. Nyawanya diambil oleh malaikat yang sudah dinantikan oleh malaikat-malaikat penghuni langit di sana dengan berbagai macam perhiasan dan perlengkapan yang sudah disediakan. Sementara Nabi Muhammad akan dikebumikan pada malam Rabu. Wafat Nabi Muhammad pada hari Senin, kemudian dikebumikan pada malam Rabu. Kenapa? Ditunda pemakamannya karena belum ada pengganti. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersedia dilantik sebagai Khalifah pengganti Rasulullah untuk memimpin umatnya, bukan sebagai pengganti Nabi, maka dimakamkan Rasulullah kira-kira pertengahan malam pada malam Rabu setelah wafatnya pada hari Senin. Maka dengan demikian, ketika musim-musim haji seperti ini, kita terbayang, kita teringat kembali pada peristiwa Haji Wada yang merupakan peristiwa besar, haji yang terakhir yang setelah itu mengantarkan Nabi Muhammad untuk berpisah dengan umatnya. Maka yang paling besar jasa Nabi Muhammad yang harus kita ingat adalah ketika beliau menjelang wafat pun masih ingat kepada umatnya dengan perkataan ummati ummati, anisa anisa, dan as-salah as-salah. Dan kita harus ingat juga yang bahwa Rasulullah berpesan, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati kecuali dalam agamamu yang diakui oleh Allah, yaitu agama Islam. Maka iman dan Islam kita pertahankan dari hidup sampai mati, bahkan kita masuk surga pun dengan iman dan Islam. Ini saja yang dapat khatib sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Barakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa